Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, eh, kita ucapkan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di link Zoom pada pagi hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad yang telah memberikan kita kecerdasan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis digital, yaitu Ibu Dratin Indrawati MPD, dan kepada Abang Izan. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis ICT, yang terdiri dari Atahira Azahra, Eli Sophia Sumarni M, Khairiatun Nafiza, Kanifa Intan Yunia. Baiklah, materi pertama yang akan dibacakan oleh Atahira. Kepada Atahira dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu menurut Hanifah dan Astuti tahun 2020, penggunaan media pembelajaran yang masih konvensional harus diperbaiki dengan merancang media pembelajaran yang modern sesuai dengan era revolusi industri 4.0. Nah, salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0 adalah pengembangan media pembelajaran ICT atau Information Communication and Technology, yang mana penggunaan media ICT ini dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif serta dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Nah, dalam media ICT ini terdiri dari berbagai perangkat. Yang pertama yaitu perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras ini dapat berupa komputer, scanner, speaker, mikrofon, CD-ROM, DVD-ROM, flash disk, kartu memori, kamera digital, dan sebagainya. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya untuk bagaimana fungsi-fungsi dari perangkat keras itu sendiri. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Atahira. Pembacaan materi selanjutnya kepada Kanifa Intan Yunia. Kepada Nifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan contoh-contoh hardware atau perangkat keras. Nah, yang pertama yaitu ada komputer. Komputer merupakan perangkat keras yang sering digunakan dalam media pembelajaran berbasis ICT. Dalam konteks media pembelajaran, komputer memiliki beberapa kegunaan antara lain yaitu pembuatan materi pembelajaran, kemudian yang kedua yaitu akses materi pembelajaran, yang ketiga yaitu interaksi dalam pembelajaran, kemudian kegunaan yang terakhir yaitu pengukuran kemajuan pembelajaran. Adapun keunggulan komputer sebagai media pembelajaran interaktif yaitu tingginya biaya menurut Heinrich dan kawan-kawan dalam Chandriana dan Ricardo tahun 2017 mengemukakan sejumlah kelebihan yang ada pada media komputer, yaitu memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang ditayangkan. Penggunaan komputer dalam proses pembelajaran membuat siswa dapat melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. Komputer dapat menciptakan iklim belajar yang efektif bagi siswa yang lambat, tapi juga dapat memacu efektivitas belajar bagi siswa yang lebih cepat. Adapun kekurangan komputer sebagai media pembelajaran interaktif yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, terutama yang dirancang khusus untuk pembelajaran. Kemudian contoh yang kedua yaitu scanner. Scanner merupakan salah satu perangkat keras yang dapat digunakan dalam pembelajaran media
pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Scanner berfungsi untuk memindai atau mengambil gambar dari dokumen atau objek fisik seperti buku, foto, atau benda lainnya dan mengubahnya menjadi format digital yang dapat disimpan dan diolah melalui komputer. Kemudian yang ketiga yaitu speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara dalam pembelajaran sehingga siswa dapat mendengarkan materi pembelajaran dengan jelas. Beberapa kegunaan speaker dalam pembelajaran media pembelajaran berbasis ICT antara lain memberikan penjelasan suara, kemudian meningkatkan interaktivitas, kemudian yang terakhir yaitu menyajikan musik dan efek suara. Kemudian contoh yang keempat yaitu mikrofon, yaitu berfungsi untuk merekam suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik sehingga suara dapat ditransmisikan melalui jaringan komputer atau disimpan dalam format digital. Beberapa keunggulan mikrofon dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT antara lain yaitu merekam pembelajaran suara, kemudian menyediakan sarana komputer, kemudian meningkatkan pembelajaran. Kemudian contoh yang kelima yaitu CD-ROM. Adalah media pembelajaran optik yang bisa digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT. CD-ROM dapat menyimpan data secara digital dengan kapasitas yang lebih besar daripada disket atau USB, flash drive. Kemudian pada pengembangan media pembelajaran CD-ROM dapat digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran seperti video, animasi, gambar, teks, dan lainnya. Dalam hal ini, CD-ROM dapat membantu pembelajaran untuk menyimpan CD-ROM dapat membantu pengajar untuk menyimpan materi pembelajaran secara terstruktur dan teratur. Kemudian contoh yang keenam yaitu DVD-ROM. DVD-ROM merupakan perangkat keras yang berguna untuk memutar DVD. DVD-ROM memiliki bentuk yang sama persis seperti CD-ROM. Hanya saja memiliki kemampuan dan fitur-fitur yang berbeda. Kemudian contoh yang ke-7 yaitu flash disk. Flash disk adalah salah satu perangkat penyimpan portable yang sering digunakan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Flash disk memiliki banyak bentuk yang kecil dan mudah dibawa-bawa, serta memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar sehingga sering dijadikan alternatif untuk menyimpan dan mengakses berbagai materi pembelajaran. Sebagai perangkat pengembangan media pembelajaran, flash disk dapat digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran dalam format video, audio, gambar, teks, atau berbagai jenis file lainnya. Flash disk juga menggunakan pengajar untuk membawa materi pembelajaran ke berbagai lokasi tanpa perlu membawa perangkat komputer yang besar dan berat. Kemudian contoh berikutnya itu kartu memori. Kartu memori adalah salah satu perangkat penyimpanan yang sering digunakan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Kartu memori biasanya digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone, tablet, kamera digital, dan perangkat lainnya. Dalam pengembangan media pembelajaran, kartu memori dapat digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran dalam berbagai format seperti video, audio, gambar, teks, dan berbagai jenis file lainnya. Kartu memori juga dapat digunakan untuk memperluas kapasitas penyimpanan pada perangkat mobile sehingga memudahkan penggunaan untuk mengakses dan menyimpan materi pembelajaran. Kemudian contoh yang terakhir yaitu kamera digital. Kamera digital adalah perangkat elektronik yang dapat menghasilkan gambar dan merekam video dengan format digital.
Kamera digital sering digunakan dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis ICT untuk menghasilkan gambar dan video berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai materi pembelajaran. Kamera digital memiliki keunggulan dalam pengembangan media pembelajaran karena dapat menghasilkan gambar dan video yang dengan kualitas tinggi dan memiliki berbagai fitur yang dapat meningkatkan kualitas gambar dan video seperti fitur zoom. Selain itu, kamera digital juga dapat digunakan untuk merekam video tutorial atau demonstrasi serta merekam kegiatan praktikum atau eksperimen. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nifa. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perangkat lunak atau software. Sistem operasi dalam perangkat lunak yaitu sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen dari perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat keras. Perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolahan kata dan browser web secara umum. Sistem operasi menempati urutan pertama pada memori komputer pada saat komputer mulai dihidupkan. Setelah itu, software sebagai lainnya mulai dijalankan. Selanjutnya yaitu contoh-contoh perangkat lunak software. Di mana contoh-contoh software ini ada beberapa, di antaranya itu software recruitment. Nah, software recruitment maaf sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materi yaitu contoh-contoh software. Yang pertama yaitu software recruitment. Di mana software recruitment ini berhubungan dengan spesifikasi kebutuhan dan persyaratan perangkat lunak. Yang kedua yaitu software design, di mana software design ini mencakup proses penampilan arsitektur, komponen, antarmuka, dan karakteristik lain dari perangkat lunak. Selanjutnya yaitu software construction. Software ini berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak, termasuk algoritma, pengkodean, pengujian, dan pencarian kesalahan. Selanjutnya yaitu software testing. Software testing ini meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Selanjutnya yaitu software maintenance. Software maintenance ini mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Selanjutnya ada software configuration management, di mana software configuration management ini berhubungan dengan usaha perubahan konfigurasi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya yaitu software engineering management, di mana software engineering management ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran LPL, termasuk perencanaan proyek perangkat lunak. Selanjutnya yaitu software engineering tools and methods. Software ini mencakup kajian teoris tentang alat
alat bantu atau metode RPL. Selanjutnya yaitu software engineering process, di mana software ini berhubungan dengan definisi, implementasi pengukuran, pengelolaan, perubahan, dan perbaikan proses RPL. Selanjutnya yaitu software quality, di mana software quality ini menitik beratkan pada kualitas dan daur hidup perangkat lunak. Baiklah, sekian pembacaan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan kepada Fiza. Kepada Fiza dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Karyatun Nafiza akan melanjutkan penyampaian materi mengenai karakteristik perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak dibangun dan dikembangkan berbeda dengan perangkat keras. Perangkat lunak ini dibuat dengan suatu perancangan yang kemudian setelah jadi dapat dikembangkan lebih lanjut. Biaya untuk perangkat lunak dikonsentrasikan pada pengembangan. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang atau wear out, namun memburuk. Perangkat lunak tidak pernah usang karena adanya perawatan memungkinkan pengembangan perangkat lunak rusak, maka tidak dapat diganti dengan perangkat lunak lain. Namun harus dilakukan pembuatan ulang karena tidak ada suku cadang dalam perangkat lunak, berbeda dengan perangkat keras. Sampai saat ini, kebanyakan perangkat lunak masih dibuat menurut pesanan. Selanjutnya, mempunyai daya guna yang tinggi. Selanjutnya, mempunyai kinerja sesuai fungsi yang dibutuhkan pemakai. Selanjutnya, mampu diandalkan. Selanjutnya, perangkat lunak mudah dirawat atau diperbaiki. Perangkat lunak lebih efisien. Selanjutnya, perangkat lunak mempunyai antarmuka yang menarik atau eye-catching user interface. Selanjutnya, dan yang terakhir, perangkat lunak mempunyai siklus hidup yang cukup lama atau long lifetime. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fiza. Sekianlah materi dari kelompok 4. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan raise hand. Baiklah, kepada Hiskia Sitorus dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Sitorus dengan NIM 2112946. Saya berasal dari kelompok 1. Izin menambahkan materi mengenai tahapan dalam pengembangan perangkat media pembelajaran berbasis ICT. Untuk mengembangkan perangkat media pembelajaran berbasis ICT dapat dilakukan dengan metode 4D menurut Anggriawan pada tahun 2019, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tahap pendefinisian atau define, di mana tahap pendefinisian atau define ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi di lapangan. Tahap ini menganalisis kebutuhan, needs analisis yang diperlukan untuk proses pengembangan media pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada tahap perancangan atau desain, di mana hasil dari analisis tahap sebelumnya digunakan untuk tahap selanjutnya, yaitu tahap perancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan media pembelajaran. Tahap perancangan ini meliputi penyusunan kriteria tes, pemilihan media, format, dan dirancang desain awal yang melibatkan siswa dan guru. Kemudian yang ketiga, tahap pengembangan atau development, di mana tahap ini bertujuan untuk mendapatkan media pembelajaran yang valid dan praktis. Tahap pengembangan ini terdiri dari uji validitas, penyajian media pembelajaran menurut validator, dan uji praktis menurut penilaian guru dan siswa. Nah, setiap tahapan diakhiri dengan revisi perangkat pembelajaran berdasarkan masukan siswa, guru, dan pengamat. Karena dalam pengembangannya melalui tahapan validasi ahli dan juga uji coba di lapangan, maka akan diperoleh perangkat pembelajaran yang valid. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, yaitu tahap penyebarluasan atau disseminate, di mana tahap ini dilakukan dengan cara menerapkannya di kelas atau di sekolah lain dengan melakukan presentasi, seminar, maupun pedalaman jurnal.
Baiklah, sekian penambahan materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas penambahan materi dari Hizkia Sitorus. Selanjutnya penambahan materi dari Salsabila Ida Putri Sasa. Kepada Sasa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Ida Putri Sasa dari kelompok 6, izin sedikit menambahkan materi. Perangkat keras merupakan perangkat komputer yang dapat dilihat dan dipegang secara fisik. Perangkat keras digunakan sebagai media untuk menjalankan program di komputer. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras dibagi menjadi 3 bagian, yaitu input device digunakan untuk mengirimkan perintah masukan kepada sistem komputer untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya mouse, keyboard, scanner, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua, proses device digunakan untuk mengontrol pemrosesan data. Proses device ini terdiri dari CPU, media penyimpanan, serta alat penghubung. Yang ketiga, output device digunakan untuk menampilkan hasil pemrosesan data di komputer. Contohnya printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Kemudian, perangkat lunak merupakan perangkat yang tidak bisa dilihat atau dirasakan secara fisik. Perangkat lunak berupa program yang berisi kumpulan instruksi yang memungkinkan untuk menjalankan tugas tertentu. Secara umum, perangkat lunak komputer dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem operasi, untuk mengatur dan mengendalikan perangkat-perangkat keras komputer yang terpasang, melakukan operasi-operasi dasar dan tempat berjalannya program-program aplikasi, contohnya Windows. Kemudian yang kedua, program aplikasi, yaitu digunakan untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan fungsinya. Baiklah, sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penambahan materi dari Salsabila Ida Putri Sasa. Selanjutnya yaitu, apakah ada teman-teman yang masih ingin menambahkan materi? Baiklah, sepertinya tidak ada teman-teman yang ingin menambahkan materi lagi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Baiklah, kepada Sukma kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Rabbani dengan NIM 211294886 dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok pengaji, mengapa masih banyak pendidik yang terkendala dalam menggunakan software untuk membuat media berbasis ICT di era teknologi yang semakin berkembang ini? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sukma Rabbani. Pertanyaan selanjutnya kepada Fitra Tusna. Kepada Fitra dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fidratul Husna dengan NIM 211292207. Saya perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaan saya yaitu, apa yang menjadi kendala guru pada saat menggunakan perangkat pembelajaran ICT? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fidratul Husna. Pertanyaan selanjutnya kepada Salsabila Ida Putri Salsa. Kepada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Salsabila Ida Putri Sasa dari kelompok 6. Izin bertanya, pada kenyataannya ketersediaan perangkat keras untuk pembelajaran berbasis ICT di sekolah-sekolah masih minim. Nah,
Bagaimana pengaruh atau dampak dari perangkat keras terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di sekolah tersebut? Baik, sekian pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Salsabila Ida Putri Sasa. Selanjutnya pertanyaan dari Nur Aziza kepada Aziza, dipersilakan. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Aziza dari kelompok 1 dengan NIM 2112983. Ingin menanyakan tentang bagaimana dengan guru-guru yang mungkin tidak pandai dalam mengoperasikan media ICT. Apakah ada solusi lain selain menggunakan perangkat tersebut? Dan apakah hasil belajarnya akan berbeda dengan kelas yang menggunakan media ICT tersebut? Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan dari Nur Aziza. Apakah ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Jika tidak ada lagi, berikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan dari teman-teman tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sukma. Gimana pertanyaannya yaitu, pertanyaan Sukma yaitu mengapa masih banyak pendidik yang terkendala dalam menggunakan software untuk membuat media berbasis ICT di era teknologi yang semakin berkembang ini. Nah, sebelumnya penggunaan teknologi saat ini itu jika digunakan dengan benar akan sangat membantu dan memudahkan pekerjaan seorang pendidik di sekolah. Nah, misalnya pada pemanfaatan salah satu aplikasi atau software komputer yaitu Microsoft Office yang pasti sudah kita kenal. Nah, Microsoft Office ini adalah perangkat lunak yang paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS X. Nah, tapi kita nggak akan bahas itu. Nah, dalam bidang pendidikan Microsoft Office ini sangat berguna dalam mengelola dan menghasilkan berbagai data yang difokuskan, seperti membuat surat, menyimpan data penting, membuat slide presentasi, mengirim email, serta melakukan video call, dan sebagainya. Nah, sebagian besar guru belum menggunakan Microsoft Office ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan guru dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Padahal, jika seorang guru mempunyai kompetensi di bidang komputer, akan sangat membantu dalam memperoleh sertifikasi guru. Tentunya akan menjadi kemampuan tersendiri untuk guru-guru yang memiliki pengetahuan akan pengoperasian Microsoft Office ini. Nah, berdasarkan analisis saya dan mengutip dari sumber-sumber yang ada, hal yang menjadi alasan utama mengapa seorang pendidik di era sekarang yang teknologinya tuh udah berkembang dan memang pendidik itu tentu dituntut untuk memiliki soft skill dalam bidang komputer, namun ternyata masih kurang. Nah, adapun alasannya yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dalam penggunaan soft skill ini atau penggunaan Microsoft Office ini. Nah, kekurangtahuan ini bisa disebabkan dari motivasi di dalam dirinya sendiri ataupun dari luar dirinya. Ada indikasi bahwa ia tidak memiliki keinginan mendalam untuk mempelajari soft skill Microsoft Office ini karena berpikir, nanti aku minta guru muda aja yang buatin ini. Atau ia berpikir bahwa buku cetak aja udah cukup menjadi bahan ajar bagi murid dan meminta murid untuk dapat mencari lebih banyak sumber di tempat lainnya, seperti perpustakaan atau handphone masing-masing. Nggak usah jauh-jauh, di sekeliling kita aja mungkin masih banyak yang belum bisa mengoperasikan Word, PowerPoint yang sering kita gunakan untuk presentasi, dan Excel. Tentunya karena Excel sendiri kita juga jarang menggunakannya, tapi nanti saat kita sudah menjadi seorang pendidik, tentu dituntut untuk bisa menggunakan ketiga Microsoft Office ini. Nah, selanjutnya yaitu alasan kedua, fasilitas yang kurang memadai. Ini tentu menjadi persoalan pertama untuk sekolah-sekolah yang berada di pemukiman kecil. Untuk sekedar listrik aja mungkin masih sulit, apalagi teknologi seperti komputer dan perangkat lainnya. Tapi tentu seorang pendidik ataupun dari instansi sekolahnya harus bisa setidaknya mengantisipasi bagaimana jika kekurangan teknologi, sehingga pembelajaran dengan media tertentu bisa tetap berjalan sebagaimana adanya. Yang terakhir yaitu usia. Nah, usia ini tentu menjadi kendala mendasar seseorang untuk kesulitan dalam mengoperasikan perangkat lunak. Biasanya, memang untuk pendidik yang sudah berusia lanjut itu pasti susah untuk mengoperasikan berbagai perangkat seperti ini.
Walau memang nggak dipermasalahkan sedemikian rupa, tetapi saya rasa ini cukup menjadi alasan seseorang kurang bisa mengoperasikan perangkat lunak atau perangkat teknologi lainnya. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Atahira. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Sukma? Sepertinya tidak ada. Kita kembalikan kepada Sukma. Apakah Sukma paham dan mengerti atas jawaban yang telah diberikan oleh Atahira? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Insya Allah saya dapat memahami jawabannya. Dan jadi yang dapat saya simpulkan dari jawaban kelompok penyaji adalah bahwa sebagian besar guru belum menggunakan Microsoft Office dikarenakan minimnya pengetahuan dan kemampuan guru dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Lalu hal yang menjadi alasan utama mengapa seorang pendidik di era sekarang yang teknologinya udah berkembang dan memang pendidik itu dituntut untuk memilih soft skill dalam bidang komputer, namun masih kurang, alasannya antara lain yang pertama karena kurangnya pengetahuan dalam penggunaan soft skill, di mana kekurangtahuan ini bisa disebabkan motivasi yang ada dari dalam dirinya dan juga dari luar dirinya. Lalu yang kedua, fasilitas yang kurang memadai, terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di pemukiman kecil. Lalu faktor yang ketiga yaitu usia, yang biasanya memang untuk pendidik yang sudah berusia lanjut pasti susah untuk mengoperasikan berbagai perangkat-perangkat seperti itu. Baik, hanya segitu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Salsabila Ida Putri Salsa yang akan dijawab oleh Fiza. Kepada Fiza dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Khairatun Nafizah akan mencoba menjawab pertanyaan dari Salsabila Ida Putri Sasa, yang mana pertanyaannya, banyak sekolah yang terkadang minim perangkat keras atau hardware untuk media pembelajaran berbasis ICT. Seberapa besar pengaruhnya terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di sekolah tersebut? Ketersediaan perangkat keras atau hardware sangat berpengaruh terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di sekolah. Jika sekolah memiliki perangkat keras yang memadai untuk mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT, maka penggunaannya akan lebih mudah dilakukan oleh guru dan siswa. Sebaliknya, jika perangkat keras tidak mencukupi, maka penggunaan media pembelajaran berbasis ICT ini akan terhambat. Nah, beberapa dampak minimnya perangkat keras terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di sekolah antara lain yang pertama, terbatasnya aksesibilitas. Jika sekolah minim perangkat keras, maka aksesibilitas siswa dan guru terhadap sumber daya pembelajaran digital dapat menjadi terbatas. Hal ini dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas media pembelajaran berbasis ICT. Yang kedua, terbatasnya kreativitas. Kurangnya perangkat keras yang memadai dapat mengurangi kreativitas guru dalam merancang dan mengembangkan materi pembelajaran digital. Hal ini dapat menghambat inovasi dan mengurangi kualitas pembelajaran. Yang ketiga, terbatasnya fungsionalitas. Jika perangkat keras yang digunakan tidak memiliki fungsi yang memadai, maka penggunaan media pembelajaran berbasis ICT dapat menjadi terbatas. Misalnya, jika sekolah hanya memiliki satu proyektor, maka hanya satu kelas yang dapat menggunakan media pembelajaran berbasis ICT pada saat yang sama. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memastikan bahwa mereka memiliki perangkat keras yang memadai untuk mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT ini. Ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, sekolah juga dapat mencari alternatif lain seperti menggunakan perangkat lunak atau software yang dapat diakses secara online atau menggunakan perangkat hardware perangkat keras yang terjangkau namun masih memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fiza.
Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Salsabila Ida Putri Sasa? Sepertinya tidak ada. Baiklah, kepada Salsabila Ida Putri Sasa, apakah paham dan mengerti atas jawaban yang telah diberikan Khairyatun Nafisa? Baik, terima kasih. Saya sudah memahaminya dan saya dapat menarik kesimpulan beberapa dampak minimnya perangkat keras terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis ICT di sekolah antara lain terbatasnya aksesibilitas, kemudian terbatasnya kreativitas, dan terbatasnya fungsionalitas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nur Aziza yang akan dijawab oleh Kanifa Intan Yunia. Kepada Nifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Aziza, yang mana pertanyaannya, bagaimana dengan guru-guru yang mungkin tidak pandai dalam mengoperasikan media ICT? Apakah ada solusi lain selain menggunakan perangkat pembelajaran media ICT? Apakah hasil pembelajarannya akan berpengaruh dengan kelas yang menggunakan media ICT? Tentu saja jawabannya, tentu saja ada solusi lain yang dapat diterapkan bagi para guru yang mungkin tidak terlalu mahir dalam mengoperasikan media ICT. Meskipun penggunaan perangkat pembelajaran media ICT dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan hasil belajar, ada strategi lain yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas terlepas dari kemampuan menggunakan media ICT. Berikut beberapa solusi alternatif yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama yaitu kolaborasi antar guru. Guru yang memiliki keahlian dalam menggunakan media ICT dapat bekerja sama dengan guru lain yang kurang mahir dalam kerjasama ini. Guru yang terampil dapat berbagi pengetahuan dan memberikan pelatihan atau mendukung kepada rekan-rekan mereka untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penggunaan media ICT. Nah, yang kedua yaitu pelatihan dan mengembangkan diri. Guru-guru yang ingin meningkatkan keterampilan mereka dalam menggunakan media ICT dapat meningkatkan pelatihan mengikuti pelatihan atau kursus yang disediakan baik oleh institut atau institut pendidikan atau organisasi terkait. Pelatihan ini akan membantu mereka mempelajari konsep dasar teknik dan strategi yang diperlukan dalam menggunakan media ICT secara efektif. Yang ketiga, menggunakan sumber daya sederhana. Meskipun tidak menggunakan perangkat pembelajaran media ICT yang canggih, guru masih dapat memanfaatkan sumber daya sederhana seperti proyektor, papan tulis interaktif, atau laptop untuk memperkaya pembelajaran. Hal ini dapat mencakup keterampilan slide presentasi, video pendek, atau sumber daya digital lainnya yang mendukung pemahaman dan keterampilan siswa dalam proses pembelajaran. Meskipun hasil belajar dapat dipengaruhi oleh penggunaan media ICT dalam kelas, tidak sepenuhnya bergantung pada itu. Hasil belajar yang efektif juga bergantung pada faktor lain seperti kualitas pengajaran, desain pembelajaran yang baik, interaksi antar guru dan siswa, serta penggunaan strategi pembelajaran yang tepat. Penggunaan media ICT hanyalah salah satu alat atau metode yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, namun bukan satu-satunya faktor penentu. Dengan menggabungkan berbagai strategi yang relevan dengan konteks pembelajaran, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa mereka, meskipun tidak mahir dalam mengoperasikan media ICT. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kanifa Intan Yunia. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Nur Aziza?
Baiklah, kepada Rahma Darati dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya sedikit menambahkan untuk pertanyaan dari Saudari Nur Azizah, yaitu pertanyaan pertama, apakah ada solusi lain dalam pembelajaran selain ICT? Nah, sebenarnya ICT ini sangat diperlukan pada zaman saat sekarang ini karena ICT ini lebih kepada informasi teknologi dan komunikasi teknologi. Nah, walaupun demikian, jika guru masih belum bisa menggunakan media pembelajaran berbasis ICT, maka solusi lain yang bisa digunakan yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang sederhana yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti penggunaan pop-up itu lebih mudah didapatkan dengan kertas-kertas yang ada di sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah hasil belajar di kelas akan berpengaruh dengan kelas yang menggunakan media pembelajaran ICT? Nah, untuk ini tentu hasil belajar yang menggunakan ICT lebih berpengaruh di kelas. Karena untuk penggunaan media pembelajaran berbasis ICT ini dapat berbentuk file slide PowerPoint, gambar, animasi, video audio, program CAA, dan program simulasi. Sehingga keuntungan dari pemanfaatan ICT ini juga lebih banyak. Seperti memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak, serta mempermudah memahami materi-materi yang sulit. Dan anak-anak pun lebih menarik perhatian dan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Sekian tambahan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma Darati. Selanjutnya kepada Nur Aziza, apakah paham dan mengerti atas jawaban yang telah diberikan oleh Kanifa Intan Yunia dan Rahma Darati? Baik, terima kasih moderator. Di sini saya mewakili Nur Azizah karena Nur Azizah ada urusan. Bagaimana dengan guru yang mungkin tidak pandai dalam mengoperasikan media ICT? Apakah ada solusi lain? Di mana dapat disimpulkan dari jawaban kelompok tadi itu solusi lainnya adalah yang pertama adalah kolaborasi antar guru, kemudian pelatihan dan pengembangan diri, dan ketiga penggunaan sumber daya sederhana. Dan dari Rahmadareti tadi, solusi lainnya itu menggunakan media pembelajaran sederhana seperti pop-up. Dan apakah hasil belajar akan berpengaruh dengan kelas yang menggunakan ICT? Dan itu tentu saja berpengaruh. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya itu pertanyaan terakhir dari Fidratul Husna. Pertanyaan akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya itu, apa yang menjadi kendala guru pada saat menggunakan perangkat pembelajaran ICT ini? Menurut Nikolopoulos dan Giannis 2016, ada beberapa hambatan yang dialami guru. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan, di mana para guru di sekolah sering merasakan banyak tekanan dari para pemimpin sekolah dalam menggunakan ICT ini. Untuk memiliki integrasi ICT yang sukses dalam pengajaran, maka di sini sekolah perlu memberikan dukungan yang tepat kepada para guru. Yang pertama yaitu mengintegrasikan penggunaan ICT. Ya, yang kedua yaitu kepemimpinan sekolah perlu memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengintegrasikan ICT. Yang ketiga yaitu pemerintah perlu mengalokasikan investasi infrastruktur pendidikan yang mendorong penggunaan ICT. Selanjutnya yaitu kurangnya kepercayaan. Guru menghadapi banyak tantangan ketika mencoba untuk menggunakan ICT ini. Di antaranya yaitu pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, dan sikap mereka. Menurut Papanatasion, kepercayaan dan sikap adalah faktor penting bagaimana guru menggunakan ICT dalam kegiatan mengajar. Dengan demikian, sikap guru terhadap ICT merupakan faktor penting ketika menerapkan ICT dalam pengajaran. Selanjutnya yaitu kurangnya perlengkapan. Di mana
telah kita temukan bahwa sebagian besar lembaga tidak memiliki komputer, tetapi komputer sangat sedikit dan sebagian besar waktu mereka sedang digunakan oleh siswa yang menawar ilmu mengenai ICT. Selanjutnya yaitu hambatan lainnya. Pertama itu adanya SDM. Nah, pada SDM ini pengembangan staf pengajaran agar memiliki kompetensi profesional di bidang ICT. Ditambah lagi dengan pendidikan yang enggan mengikuti perubahan dan rasa takut terhadap teknologi informasi baru. Selanjutnya yaitu ada kurikulum. Pada kurikulum ini belum adanya standarisasi dan tanggung jawab penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan ICT. Evaluasi terhadap proses belajar siswa belum mengacu pada penerapan ICT. Salah satu solusinya yaitu siswa bisa melihat hasil ujiannya di situs web sekolahnya seperti yang ada saat ini banyak diterapkan di perguruan tinggi. Selanjutnya itu headwork. Sangat banyak masalah yang ditemukan di sini. Yang pertama yaitu mulai dari susahnya menyediakan perangkat ICT, kurangnya tenaga ahli dapat mengoperasikan perangkat, susahnya mengikuti perkembangan ICT yang begitu cepat, sampai terbatasnya dana untuk pemeliharaan serta perbaikan jika terjadi kerusakan. Selanjutnya ada software, di mana kurangnya atau sedikit sekali perangkat lunak yang menyediakan semua materi pelajaran. Terbatasnya inovasi pengembangan perangkat lunak untuk mengatasi masalah-masalah dengan penggunaan ICT. Dan kebanyakan software biasanya menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Tentu saja hal ini akan semakin mempersulit penggunaan ICT yang dilakukan oleh guru, karena harus memahami dulu dengan terlebih dahulu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada dana. Sedikitnya dana yang disediakan untuk memenuhi penerapan ICT, dana tersebut juga harus dibagi untuk pemeliharaan dan perbaikan dari komputer tersebut. Selanjutnya yaitu terbatasnya fasilitas belajar. Contohnya yaitu komputer, gedung, dan kelas yang sempit, perpustakaan yang kurang memadai, serta terbatasnya buku penunjang. Dan yang lainnya yaitu tidak adanya kewajiban dari pihak sekolah agar guru mengajar menggunakan ICT di dalam proses pengajaran. Sekian jawaban dari saya. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari pertanyaan Fidratul Husna? Baiklah, kepada Winnie Media Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Winnie Media Putri dengan NIM 21129139. Izin sedikit menambahkan jawaban mengenai pertanyaan Fidratul Husna, yaitu apa yang menjadi kendala guru pada saat menggunakan perangkat pembelajaran ICT ini. Yang pertama yaitu kepercayaan diri guru kurang dalam menggunakan ICT dalam melaksanakan proses pembelajaran. Guru takut gagal mengajar melalui penggunaan ICT yang saat ini sangat disarankan. Walaupun penggunaannya ICT dalam proses pembelajaran sangat disarankan oleh para ahli. Yang kedua yaitu kurangnya kompetensi guru. Yang dimaksud di sini adalah kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan ICT ke dalam pedagogis praktek, yaitu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan komputer dan tidak antusias tentang perubahan dan integrasi dengan belajar yang menggunakan komputer dalam kelas. Dan yang ketiga yaitu sikap guru dan resistensi yang melekat terhadap perubahan. Sikap dan resistensi guru untuk mengubah tentang penggunaan strategi baru, yaitu dengan integrasi ICT dalam pembelajaran. Hal ini dimaksudkan dengan sikap guru bahwa penggunaan ICT dalam proses pembelajaran tidak memiliki manfaat atau keuntungan yang jelas. Sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Unimedian telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Fidratul Husna. Selanjutnya, apakah Fidratul Husna mengerti dan paham atas jawaban yang telah saya berikan dan ini? Terima kasih kepada moderator dan penambahan dari Winnie. Dapat saya simpulkan, kekurangannya yaitu
Yang pertama, kurangnya dukungan. Para guru di sekolah menengah sering merasakan banyaknya tekanan dari para pemimpin sekolah untuk menggunakan TIK dalam pengajaran mereka. Untuk itu, memiliki integrasi TIK yang sukses dalam pengajaran, maka kepala sekolah perlu memberikan dukungan yang tepat kepada para guru. Pertama, mengintegrasikan penggunaan TIK perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum dan guru harus memiliki rencana yang jelas untuk menggunakan TIK dalam pengajaran. Kedua, kepemimpinan sekolah perlu memiliki visi dan misi yang jelas untuk mengintegrasikan teknologi dan memiliki rencana untuk mewujudkan dan berinvestasi dalam TIK untuk pembelajaran di kelas. Ketiga, pemerintah perlu mengalokasikan investasi infrastruktur pendidikan yang mendorong penggunaan TIK. Masalah-masalah yang lain dapat berupa yang pertama SDM. Pengembangan staf pengajar agar memiliki kompetensi profesional di bidang ICT. Ditambah lagi sikap pendidik yang enggan mengikuti perubahan dan rasa takut terhadap teknologi informasi baru. Yang kedua, kurikulum. Belum adanya standarisasi dan tanggung jawab penerapan teknologi dalam pembelajaran. Pelaksanaan kurikulum dalam pembelajaran belum sepenuhnya memanfaatkan ICT. Evaluasi terhadap proses belajar siswa belum mengacu pada penerapan ICT. Yang ketiga, hardware. Sangat banyak masalah yang ditemukan di sini, mulai dari susahnya menyediakan perangkat ICT, kurangnya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan perangkat, susahnya mengikuti perkembangan ICT yang begitu cepat, sampai terbatasnya dana untuk pemeliharaan serta perbaikan jika terjadi kerusakan. Yang keempat, software. Kurangnya atau sedikit sekali perangkat lunak yang menyediakan semua materi pelajaran. Terbatasnya inovasi pengembangan perangkat lunak untuk mengatasi masalah-masalah dengan penggunaan ICT. Yang kelima yaitu dana. Sedikitnya dana yang disediakan untuk memenuhi penerapan ICT. Dana tersebut juga harus dibagi untuk pemeliharaan dan perbaikan. Yang keenam, terbatasnya fasilitas belajar. Contohnya komputer, gedung atau kelas yang sempit, perpustakaan yang kurang memadai, serta terbatasnya buku penunjang pembelajaran. Namun biasanya masalah-masalah di atas banyak dialami oleh sekolah-sekolah yang berada di daerah, karena infrastruktur dan kemajuan di daerah berbeda sekali dengan kemajuan yang ada di kota. Sekian yang dapat saya simpulkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Kepada teman-teman yang masih ingin bertanya, dipersilakan raise hand. Baiklah, sepertinya tidak ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Baiklah, sampai di sini diskusi kita yang dari kelompok 4 mengenai pengembangan media pembelajaran, perangkat pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi. Jika ada salah dan banyak kekurangan, kami dari kelompok 4 meminta maaf. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.